Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dari channel Sumber Dakwah Official, channel yang netral, channel yang insya Allah mencerdaskan kira-kira. Nah, ini ada berita terbaru masalah pemilu lagi, guys. Oke, tak apa berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak netral, oke. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi macam nasi ya. Supplier, kita akan menjadi lumbung. Amin. 3 tahun lagi. Amin. Ada orang-orang Indonesia, ada tokoh-tokoh Indonesia, ada kasihan sebenarnya. Intelektual Indonesia Semangat, Pak. yang mengejek saya, mengejek konsep food estate. Wih. Saudara-saudara sekalian, Sabar, Pak. ada yang mau impor saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung? Nah, kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem etika, apa yang mau kita bicarakan? Saya baru hormat ya dengan Mas Budayawan sudah teriak, agamawan sudah teriak, masyarakat sipil sudah teriak, kampus sudah teriak. Ini alert. Hati-hati, segera kembali. Kalau orang melihat ini sesuatu yang biasa, dia sedang mati rasa. Mohon maaf dengan segala hormat, jangan sampai diadili. Tugas pemerintah, tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Betul. Menu apa yang kamu mau kasihkan? Ikan, susu, daging sapi, kita belum swasembada. Mau impor ya, ayo aku tahu loh. 400 triliun. Kita hari ini mencari duit 400 triliun itu sulitnya minta ampun untuk IKN maupun Kemenhan. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Dengan putusan ini, maka ambang batas parlemen 4% harus diubah sebelum pemilu 2029. Saya Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang Pak, sama-sama kami. Sama-sama. Perjuangan masih panjang, ya, Pak. Dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Luar biasa tadi kita bisa merasakan sukacitanya masyarakat, para pengunjung Big Mall. Kita saat ini di kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan tadi saya senang sekali Bapak Presiden Jokowi mengajak kami, termasuk saya yang baru bergabung di kabinet ini. Tadi saya baru dari DKN, semoga dan kemudian diajak ke mall, dan begitu tiba itu luar biasa. Masyarakat, tua muda, anak-anak menyambut kehadiran Bapak Presiden Jokowi dengan begitu antusias. Semuanya ingin mendekat, ingin selfie, dan sampai dengan makan pun tadi diajak makan bakso. Itu mereka ikut menyaksikan kita, tetapi juga tentunya ini menjadi kebahagiaan tersendiri karena tentunya ini menunjukkan bahwa pemimpinan dicintai rakyat, yang dekat dengan rakyat, dan rakyat juga ingin selalu dekat dengan pemimpinnya, dengan presidennya. Jadi saya salut betul dengan Pak Jokowi, Pak Presiden, yang selalu meluangkan waktu untuk menyapa rakyat, walaupun kita tahu pasti kesibukannya, jadwalnya begitu padat dari satu titik ke titik yang lain, tapi selalu menyempatkan diri, mengajak para menterinya juga untuk menyapa rakyat. Dan inilah kekuatan seorang pemimpin. Bahwa kami tidak setuju dengan Sirekap. Tanggapan KPU apa? Bagi kami Sirekap, informasi ya, informasi itu ada 4 fungsi. Fungsi sebagai informasi itu sendiri, sebagai sarana advokasi. Kalau informasi salah digunakan advokasi, bisa jadi masalah. Sirekap itu. Yang kedua, informasi sebagai sarana pendidikan. Jangan sampai KPU menyampaikan informasi pendidikan yang di ini itu ditafsirkan oleh pemilih, itu menjadi informasi yang nggak benar, keliru. Itu yang perlu di ini.
terutama fungsi advokasi, pembelaan diri. Kalau informasi itu salah, bisa salah semua. Nah, informasi publik yang diterima oleh publik di website yang namanya Sirekap info pemilu macam-macam. Sirekap bikin gaduh ya, bikin gaduh yang kalah. Informasi publik itu sah dia menafsirkan, hak dia untuk bikin menafsirkan macam-macam, menggunakan macam-macam, tidak bisa larang. Oleh karena itu di sini kita tidak mau menggunakan informasi di publik itu informasi yang namanya KW2. Jadi harus kualitas yang nomor 1 begitu. Ini yang kami minta tanggapan, apakah setuju? Apakah itu apa tanggapan KPU terhadap permintaan kami? Kami kan minta si rekap ini ditutup karena ada banyak masalah yang terjadi di daerah di rekap ini di PPK yang kami menerima laporan begitu banyak, dan informasi sebagai sarana advokasi juga berfungsi. Jangan sampai informasi disediakan ini informasi yang berisi bohong, kan banyak tidak benar. Itu yang saya minta tanggapan. Terima kasih Ketua. Ini menunjukkan bahwa minat investasi di Ibu Kota Nusantara ini terus, dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk. Lebih sama untuk Pak Jokowi. Kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri ini yang diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk. Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu, dan ini langsung semuanya akan kita atur. Di belakang, guys. Oke. Breakingnya tetap memang sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun. Sekarang ini, hari ini untuk klaster keuangan, untuk klaster industri keuangan yang memulai peletakan batu pertamanya. Ini saya tunjukkan mungkin. Ini sudah padat sekali ini kalau kita lihat yang sudah. Titik-titiknya sudah padat sekali. Istananya sini. Klaster digitalnya di mana? Tapi yang lebih padat sebetulnya di IKN Barat. Hanya ini titik-titiknya belum dalam 2-3 bulan ditunjukkan di sini. Tapi ini yang paling padat nantinya. Dalam 2-3 bulan ini akan paling padat di sini. Kalau ini udah, ya. Nyun Sewu, Pak Presiden, soal persiapan 17 Agustus di IKN nanti seperti apa sejauh ini, Pak? Ditanyakan ke Pak Menteri PU, ke Kepala Otorita IKN. Tapi fix Pak. Nggak ada masalah. Tahun ini bakal di sini, Pak. Jadi fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian acara sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari itu sudah hampir final. Mungkin pertimbangannya apa sih Pak? Seperti apa Pak? Persiapan pemindahan ASN bagaimana Pak? ASN ini akan dipindah secara dipindah karena lokasinya fasilitas pendukung, misalnya perumahan. Ya betul. Yang paling penting. Ya betul itu Pak, betul. Kemudian sekolah untuk anak-anak. Beliau-beliau yang pindah ke sini. Rumah sakit, kalau ada yang sakit, misalnya. Fasilitas harus mengelola manajemen seperti ini tidak. Mau diajak maju kok nggak mau. Aneh kan kira-kira. Sesuai yang tadi saya sampaikan, kita perkirakan dalam 10 tahun kota ini akan sudah menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh banyak masyarakat kita. Juni nanti jadi berkantor di sini Pak bersama Pak Bas. Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan Pak? Juli. Oh Bapak Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi. Berkantor di sini. Siap. Terima kasih Bapak Presiden. Untuk agenda besok Pak, ini setelah di IKN, apakah ada agenda selanjutnya? Ya besok tetap peletakan batu pertama, beberapa yang kita ingin bangun agar ekosistemnya segera sambung semuanya. Ya kita berharap ya penguasa ini bisa menahan dirinya. Ya, ini kan jadi contoh ya, kalau misalnya contohnya kok ini belum tuntas semuanya sudah ingin menunjukkan posisi dan sikap tertentu kan jadi pertanyaan. Nah, jadi akan lebih baik sudah sabar-sabar dulu.
ya. Tunggu hasil pemilu ini diterapkan, barulah kita akan bicara. Jadi kan yang kesusun ini saudara Taufik Basari ini melakukan judgement tanpa melihat sebuah persoalan secara detail. Ya, seperti ya kan seperti Anda bilang ini mengkonfirmasi keberpihakan, padahal Anda nggak pernah selesaikan soal tuduhan keberpihakan itu secara hukum. Pernah nggak Anda melaporkan ke Bawaslu? Nggak, ini kan bukan nanti dulu. Ini kan soal makan siang. Bukan soal makan siang. Premis yang Anda sampaikan tadi soal ini mengkonfirmasi keberpihakan itu kan ngawur. Karena apa? Anda nggak pernah melakukan langkah hukum soal dugaan keterlibatan presiden, pemerintah terhadap pasal tertentu. Hoax, gitu. Nggak pernah Anda lakukan. Saya cek di Bawaslu, Anda nggak pernah laporkan, gitu loh. Jadi Anda melakukan tuduhan tanpa melakukan aktivitas hukumnya. Ini yang menurut saya Anda justru yang kesusul, gitu loh. Nih sosok. Nih, ini realita di lapangan ini guys. Kira-kira kan. Tapi yang di atasnya itu kira. Ada lucunya negeriku. Sebenarnya agak excited, deg-degan juga, agak panik karena kajal-kajalan banget tadi ya, dempet-dempetan. Tapi alhamdulillah bersyukur banget sih karena bisa bagian foto sama Bapak. Deg-degan banget, terus kayak nggak percaya yang di depan kita tuh ternyata Bapak Presiden. Iya, Bapak Presiden kayak getar banget. Buat Bapak Jokowi, terima kasih atas pengabdiannya selama 10 tahun. Kita bakal kangen banget sama Bapak. Walaupun Bapak sudah tidak menjadi presiden lagi, tapi jasa Bapak terkenang di hati kita semua, di hati seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo menuai pro dan kontra. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Teddy Hasanuddin menyebut kenaikan pangkat secara istimewa di tubuh TNI hanya untuk prajurit aktif, bukan pensiunan. Sementara Setara Institute menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo telah menghina korban dan pembela hak asasi manusia. Bagaimana yang tidak aktif ada pangkat bintang, tapi bukan bintang yang di pundak. Dalam pasal 7 itu 1 ya, bintang Republik Indonesia. Itu sebutannya bintang Republik Indonesia. Itu berupa tanda jasa ya. Bintang Mahaputra, bintang Sakti ya, bintang Bayangkara dan lain sebagainya. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan turut angkat bicara soal pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto. Selain dinilai tidak sah dan ilegal, pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo juga dianggap menghina korban. Pernyataan kami keras, tegas. Kami menolak pilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif, dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja, khususnya lewat IT KPU yang tadi dibuktikan servernya berada di luar negeri. Ini sebuah pengkhianatan terhadap negara, sebuah penghinaan dan penistaan. Aksi Kamisan memperjuangkan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu kembali digelar untuk ke-807 kalinya di depan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat. Para simpatisan serta tokoh kunci turut hadir, termasuk sukarelawan menyuarakan orasi menuntut keadilan dan mengungkap kebenaran pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Indonesia. Sejumlah atribut menunjukkan aspirasi mereka seperti menagih janji Presiden Jokowi hingga sejumlah kritik terhadap gelar kehormatan jenderal yang diberikan kepada Prabowo Subianto. Dalam orasinya, Prabowo yang diduga terlibat dalam aksi pelanggaran HAM tidak layak mendapat gelar jenderal kehormatan. Masa menilai jika terpilih menjadi presiden tidak akan menghapus jejak keterlibatan Prabowo dalam dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Aksi Kamisan juga menyatakan janji Presiden Jokowi pelanggaran HAM harus dituntaskan sebagai kebohongan terbesar di Indonesia. Pemirsa, antrian beras di Sulawesi Barat nyaris ricuh. Warga saling dorong dan berebut karena takut tidak kebagian beras murah saat digelar gerakan pangan murah. Antrian yang awalnya
tertib berubah jadi saling dorong saat operasi pasar di Taman Karem, Kabupaten Mamuju dibuka. Warga berebut ingin mendapat beras SPHP karena khawatir kehabisan. Bahkan seorang warga emosi sampai naik ke meja saat terdorong dari belakang oleh warga yang lainnya. Mereka rela mendapat 5 kg beras SPHP dengan harga Rp53.500 dengan cara seperti ini karena harga beras saat ini yang sedang melambung tinggi. Ya, pindah. Ada anaknya. Pindah ya, sudah. Ini bukan sini nih, Pak. Ini. Bisa keluar. Waduh, brother Gibran. Panggil brother. Janganlah panggil brother. Ada 4 nama wakil presiden ya, Bos. Dibidik Pak Prabowo tapi tidak ada nama Bu Sri Mulyani. Pak Prabowo, apakah sudah mungkin ada pembicaraan soal ini? Rahasia. Bapak brother Gibran saya panggil keceplosan, masalah tuaan saya mungkin kira-kira dengan brother. Mungkin seumuran kan, selisih sedikit. Keren banget, Bapak itu Bapak Gibran mungkin lagi sibuk lah, lagi sibuk ya wajar lah kan. Calon wakil presiden nih, Bos, kira-kira. Jadi wajar masih sibuk dengan urusan-urusannya. Jadi ya tampak sekali dari raut mukanya sangat wow. Pokoknya ini saya mau membahas masalah elit politik nih, balik lagi ke elit politik, guys. Ini kalau kita sebenarnya warga, ini saya warga awam lah, kira-kira warga yang tak paham lah masalah politik kan. Lucu sebenarnya saya melihat negeri ini, guys. Kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan, kira-kira. Waduh, asal kepentingannya sama, nah, itulah kira-kira kan, bahaya, mengerikan sekali. Padahal saya itu miris, itu tadi yang terakhir tuh yang beras. Warga berbondong-bondong, berdesak-desaan, antrian semua beras sekian itu kan. Nah jadi ya kalau untuk para elit, para pemimpin kira-kira kan ya seharusnya para orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Jadi ya kita tak usahlah kita berdebat masalah yang ya memang fakta di lapangan seperti itu kan. Kita tidak bisa lagi memungkiri atau menutup-nutupi memang kemenangan dari paslon 02. Aduh, capek. Kayaknya untuk kalian warga Indonesia atau masyarakat yang mampir ke channel ini, nilai sendirilah kalian masing-masing. Ini saya mulai netral kira-kira, walaupun agak-agak keceplosan lihat brother Gibran ya kan. Dah saya akhiri, semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita dan membuka mata kita, membuka pikiran kita, membuka cakrawala kita untuk berpikir lebih kritis, lebih sehat. Jangan selalu positif, negative thinking, selalu berpikir positif, prasangka baik kira-kira. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.